Ada. Sebenarnya pemerintah telah membuat undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 2016. Kalau nggak salah itu di pasal 77 di lembaran 40. Di sana sampai poin I ya, A, B, C sampai I. Saya juga lupa, nanti kita lihat ada di peraturan undang-undang ya, kita cari. Teman-teman juga bisa mencari di Google ya, apa sih isi Undang-Undang Nomor 8 2016 itu, ada, tinggal dicari aja. Ini ketemu ya di pasal 77. Bunyinya begini. Senyum Ramah Disabilitas Indonesia Inklusi. Hari ini saya berada di Bali bersama Ketua Umum PPDI Haji Norman Yulian untuk menghadiri acara ASEAN dan dalam rangka kunjungan safari Ketua Umum PPDI se-Indonesia. Selamat pagi Pak. Pagi, Bu Hori. Oke, Pak Ketua Umum, kan ini banyak pertanyaan ya dari teman-teman, khususnya keterlibatan disabilitas untuk kepemilihan 2024. Ada nggak sih Pak yang mengatur tentang keterlibatan teman-teman disabilitas untuk menjadi penyelenggara pemilu Pak? Ada. Sebenarnya pemerintah telah membuat undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 2016. Kalau nggak salah itu di pasal 77 di lembaran 40. Di sana sampai poin I ya, A, B, C sampai I. Saya juga lupa, nanti kita lihat ada di peraturan undang-undang ya, kita cari. Teman-teman juga bisa mencari di Google ya, apa sih isi Undang-Undang Nomor 8 2016 itu, ada, tinggal dicari aja. Ini ketemu ya di pasal 77. Bunyinya begini. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain. Jadi sampai kepada pemilihan kepala desa itu. Oke, berarti ikut berpartisipasi Pak dari seluruh pemilihan ya? Memilih hak untuk memilih ya, untuk memilih sampai ke desa. Nah itu termasuk poin A, berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, wali kota, kabupaten, bupati, wali kota, pemilihan kepala desa atau pemilihan yang lain. Yang poin B, mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam tadi pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan kepala desa ya. Kemudian yang ketiga, setelah didata, memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu. Nah, ini sekali lagi aksesibilitas ya, alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan. Poin yang keempat atau poin D, melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi. Berarti sudah masuk semuanya Pak ya dalam di pasal. Belum selesai. Lanjut tuh, banyak berarti ya. Poin kelima yang E ya, melindungi hak penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan untuk memegang jabatan dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan. Yang F ya, menjamin penyandang disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas. Yang ke G ya, menjamin kebebasan penyandang disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri.
yang hak mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilu, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai dengan pemilihan kepala desa. Yang terakhir yaitu menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilu atau pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, bahkan kepala desa. Wah, banyak sekali Pak yang sampai huruf I gitu ya. Banyak ya. Pak, kalau boleh tahu dari kader-kader PPDI sendiri, apakah sudah ada Pak yang jadi gitu atau mencalonkan diri untuk menjadi penyelenggara pemilu Pak untuk tingkat provinsi atau tingkat nasional Pak? Ya, sejauh yang kami ketahui, jadi memang untuk di tingkat kabupaten ada beberapa ya, seperti di Padang Panjang, Sumatera Barat, itu kawan saya Joni Aulia itu sebagai komisioner Bawaslu di sana. Kemudian juga di daerah lain ya. Dan yang menarik di tahun pemilu sekarang itu sudah banyak teman-teman yang ikut menjadi peserta ya, menjadi peserta pemilih. Peserta caleg ya, caleg. Bahkan ada DPD juga. Itu dari Bandung, Pak Jumono, itu kawan saya juga. Dia kemarin sudah lolos menjadi salah satu calon DPD tingkat Jawa Barat, DPD RI ya. Kemudian untuk caleg-calegnya juga ada Pak Kardi dari PKB ya, kemudian juga di daerah apa namanya? Di Tangerang ada Ucok Baba juga tuh Pak. Ya, Pak Ucok Baba. Iya. Nah, itu. Ucok Baba dari P3 ya. Iya, dari P3. P3 juga DPR RI tapi dia ya. DPR RI. Jadi alhamdulillah di tahun ini teman-teman semua berbondong-bondong untuk ikut serta dalam proses ini. Berarti sudah mengisi ya sampai tingkat-tingkatnya pada dari tingkat pusat hingga tingkat bawah ya? Ya, sudah. Alhamdulillah. Nah, itu justru jadi pemahaman tentang politik dari kawan-kawan disabilitas ini sudah mulai terbuka. Ya, mereka memahami bahwa kita harus hadir menjadi legislatif untuk bisa membuat dan istilahnya mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang berkaitan tentang disabilitas. Berarti ada target sendiri nggak sih Pak untuk calon legislatif atau teman-teman yang ada di yang mendaftarkan ke pemiluan itu Pak atau menjadi penyelenggara? Ya, targetnya memang mereka berharap jadi ya. Jadi kalau mereka jadi duduk di sana, maka insya Allah lah kepentingan ataupun isu-isu terkait tentang kedisabilitasan itu akan bisa diakomodir. Ya, tetapi ya kita juga melihat mudah-mudahan teman-teman ketika duduk di sana benar-benar memperjuangkan hak-hak disabilitas. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Haji Norman. Ya. Oke teman-teman, terima kasih sekian. Kita sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PPDI apa yang diinginkan. Semoga terkabul. Jangan lupa senyum disabilitas. Ramah disabilitas. Senyum apa? Senyum ramah disabilitas. Senyum ramah disabilitas. Indonesia inklusi. Inklusi.